Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran SKI kelas 5, Strategi Rasulullah dalam Fathul Mekah. Rasulullah telah merencanakan dengan matang, diawali dengan kesepakatan Hudaybiyah yang ternyata banyak menguntungkan kaum muslimin. Rasulullah melihat keuntungan besar dari perjanjian tersebut, bahwasanya jika perjanjian itu benar-benar ditepati, masyarakat akan hidup aman tanpa ada peperangan setidaknya selama 10 tahun. Dan jika perjanjian itu dilanggar, maka mereka kaum Quraisy itu akan mendapatkan dukungan tidak akan mendapatkan dukungan dari kaum muslimin dari kaum yang telah membantunya. Nah, ketika perjanjian itu dilanggar kaum Quraisy, Rasulullah siap untuk membebaskan kota Mekah. Nah, pesan Rasulullah dalam Fathul Mekah ada 3. Dilihat Al-Ka'as halaman 33. Yang pertama, tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia telah tidak melawan. Yang kedua, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Yang ketiga, membersihkan Ka'bah dari berhala. Ini adalah pesan Rasulullah ketika Fathul Mekah. Ingat-ingat ya. Kemudian bawahnya, cara menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathul Mekah. Yang pertama ada pemberangkatan pasukan. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, bertepatan dengan 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 pasukan muslimin berangkat ke Mekah dari Madinah ke Mekah. Tujuannya adalah untuk membebaskan dan mengamankan kota suci itu dari kekuasaan jahiliyah kafir Quraisy. Di tengah jalan ada 2.000 orang ikut bergabung. Jadi total mereka adalah 12.000. Yang 2.000 itu mereka adalah dipimpin oleh Abu Sufyan bin Haris, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan lain-lain. Yang kedua, pendirian tenda untuk beristirahat. Nah, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di Murul Dahran itu adalah tempat di mana di luar kota Mekah. Nah, mereka membuat akpe unggun sehingga terlihat dari Mekah itu dilihat oleh orang kafir Quraisy dari Mekah. Kemudian mereka mengutus Abu Sufyan untuk menyelidiki perkemahan tersebut. Nah, akan tetapi sayangnya Abu Sufyan itu tertangkap basah oleh penjaga perkemahan dan dihadapkan kepada Rasulullah. Setelah menerima saran dari beberapa sahabat, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Nah, di sini Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan diminta oleh Rasulullah untuk kembali untuk memantau keamanan Mekah. Dan nanti di belakangnya nanti akan ada pesan Rasulullah kepada Abu Sufyan untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Yang ketiga, menyusun strategi. Setelah peristiwa itu, Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 kelompok. Diingat-ingat, Zubair bin Awam memimpin sayap kiri, akan masuk Mekah dari sebelah utara. Jadi Zubair dari utara. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan, akan masuk dari sebelah selatan, bagian hilir selatan. Kemudian yang ketiga, Sa'ad bin Ubaidah bersama kaum Ansor memimpin pasukan masuk dari sebelah barat. Kemudian yang terakhir, Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah dan kaum muhajirin masuk dari sebelah hulu atau Bukit Hind. Nah, ini pembagian untuk strategi pasukannya. Kemudian yang selanjutnya, pasukan muslimin memasuki kota Mekah. Setelah menerima perintah Rasulullah, pasukan muslimin mulai bergerak mendekati kota Mekah. Mereka mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih subhanallah itu, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar. Selanjutnya, kaum muslimin masuk kota Mekah dengan aman dan selamat kecuali pasukan Khalid bin Walid. Yang tadi dilihat Khalid bin Walid itu berada di bagian hilir atau bagian selatan. Mereka berhadapan dengan kelompok kafir Quraisy pimpinan Sofyan, Suhail, dan Ikrimah bin Abu Jahal.
pertempuran kecil itu akhirnya dapat diatasi. Setelah mengalami kekalahan, mereka itu kemudian melarikan diri. Rasulullah menugaskan Abu Sufyan untuk membacakan maklumat kepada kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk Masjidil Haram berarti aman. Yang ketiga, barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman. Yang pilihannya ada 3. Masuk rumahnya Abu Sufyan, masuk Masjidil Haram, masuk rumahnya masing-masing. Mereka akan aman. Jadi mereka tidak boleh melawan. Akhirnya Rasulullah dapat memasuki kota Mekah sebagai panglima yang bijaksana. Beliau memaafkan dan menerima mereka yang menyatakan diri masuk Islam. Nah, yang kita tahu bahwasanya Rasulullah pernah kan zaman dulu sebelum Rasulullah hijrah itu kan Rasulullah menyiarkan mendakwahkan agama Islam kepada kaum kafir Quraisy, tetapi mereka malah membalas, ada yang melempar batu, ada yang menginjak, ada yang memberikan kotoran unta dan sebagainya. Rasulullah memaafkan perbuatan mereka dan menerima mereka yang menyatakan diri masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, mereka diterima, dan jika mereka tidak mau masuk Islam maka mereka diperbolehkan untuk pergi, seperti di maklumat ini. Maklumat Rasulullah, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya, pada hari ini aku telah mengampuni kalian, maka pergilah kalian. Jika tidak mau masuk Islam silahkan pergi. Begitu ya. Kemudian yang kelima, membersihkan Ka'bah dari berhala dan kemenangan Islam. Kota Mekah dapat dikuasai pasukan muslimin pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ingat, Fathul Mekah dapat dikuasai pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, silahkan keterangannya nanti dibaca sendiri. Keesokan harinya, pada tanggal 21 Ramadan 8 Hijriah, pasukan Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah agar mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Jadi Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kemudian setelah Rasulullah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala itu, maka Rasulullah menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Tolha. Jadi Rasulullah tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Beliau hanya ingin membersihkan Ka'bah, membersihkan Mekah itu dari berhala-berhala, agar penduduknya tidak lagi menyembah berhala melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui perjuangan yang cukup panjang, yakni 21 tahun, Rasulullah berdakwah pada saat Fathul Mekah ini sudah 21 tahun. Akhirnya mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diabadikan dalam Quran surat An-Nasr dan surat Al-Fatah ayat 1 sampai 3. Silahkan nanti dibaca sendiri kemudian artinya. Nah, apa yang perlu dilakukan umat Islam untuk mengenang kemenangan itu? Kita sebagai umat Islam, apa yang perlu kita lakukan untuk mengenang kemenangan Rasulullah terhadap kota Mekah? Nah, untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathul Mekah, maka pada hari malam Idul Fitri umat Islam di seluruh dunia dianjurkan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih yang oleh masyarakat Indonesia dikenal sebagai malam takbiran. Nah, ini ya untuk penjelasan strategi Rasulullah dalam peristiwa Fathul Mekah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.